Hari ini kita akan mulai dengan melihat dua gambar dari minggu lalu. Gambar-gambar yang tampaknya tidak berhubungan. Satu merekam kenyataan, yang lain murni manipulasi. Dan ketika Anda memahami bagaimana gambar-gambar ini terhubung, itu akan memperjelas banyak hal yang sedang terjadi. Gambar-gambar ini memberikan penjelasan paling jelas tentang apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Bagaimana Anda sedang dibohongi, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Salah satunya lebih dari sekedar pertemuan puncak biasa. Ini menunjukkan kepada Anda dunia apa adanya dan apa sebenarnya inti konflik itu. Yang satunya lagi bukan sekedar gambar palsu buatan AI lainnya. Ini adalah upaya lain untuk membuat Anda mengira dunia ini seperti yang mereka inginkan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana mereka saling terhubung. Kedua gambar tersebut mengungkapkan seluruh struktur situasi yang sedang kita hadapi. Presiden Trump berdiri bersama pemimpin Tiongkok. Keduanya merupakan pusat sebenarnya dari kekuatan, strategi, dan konflik global. Ini juga merupakan pertemuan Trump dengan pemimpin Tiongkok setelah selama setahun terakhir menunjukkan bahwa Amerika Serikat akhirnya mengambil langkah dan menghadapi perang yang telah dilancarkan terhadapnya sejak awal abad ini. Gambar lainnya adalah bagian dari taktik pengalihan yang telah dilakukan Tiongkok dan anggota porosnya selama bertahun-tahun, yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian kita ke hal lain. Karena Anda dimanipulasi agar percaya bahwa inilah pokok persoalan yang sebenarnya. Mari kita lihat lebih dekat sekarang pada gambar palsu yang dihasilkan AI ini. Apa yang kita lihat di sini adalah seorang anak dengan anggota tubuh berbentuk pretzel yang disebarkan secara online sebagai bukti kekejaman Israel. Bahkan kue dalam gambar ini terlihat seperti dipanggang di Uncanny Valley. Seluruh gambar ini adalah perwujudan dari teori Uncanny Valley. Jadi jika Gaza benar-benar memiliki jumlah seperti yang mereka klaim, jika tragedinya sebesar yang mereka tegaskan, mengapa seseorang perlu mengada-adakan seorang anak? Ini sangat absurd. Akan lucu jika bukan karena ini adalah bagian dari pola yang jauh lebih kelam. Anak pretzel yang dihasilkan AI ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah bagian dari kampanye yang lebih luas. Sebuah kampanye kebohongan yang dirancang untuk memicu kemarahan, melewati proses berpikir, dan memanipulasi penonton agar mempercayai narasi yang sedang mereka bangun. Gambar palsu itu bukan hanya kebohongan tentang Israel. Itu adalah bagian dari mekanisme yang sama yang mengalihkan perhatian kita dari perjuangan yang sebenarnya. Dan itu membuat kita tetap fokus pada drama emosional, sementara permainan geopolitik yang sebenarnya berlangsung di tempat lain sama sekali. Yang lebih penting, ini adalah bagian dari kampanye yang mendistorsi persepsi. Jadi, apa yang saya maksud dengan persepsi? Nah, mari kita lihat sejenak klaim dari para penentang Israel bahwa Israel atau lobi Yahudi sebenarnya menentukan keputusan kebijakan Amerika. Atau lebih parah lagi, Israel membuat Amerika Serikat melakukan apa yang diinginkan Israel. Mengulangi klaim itu berulang-ulang menciptakan sebuah persepsi. Bahkan jika untuk sesaat Anda mengabaikan fakta bahwa Amerika Serikat adalah negara terhebat dan kekuatan terkuat di dunia. Lihat saja kenyataan sederhananya. Amerika Serikat lebih dari 440 kali lebih besar dari Israel berdasarkan total luas daratan. Populasi Amerika Serikat lebih dari 34 kali lipat lebih besar daripada populasi Israel. Atau kita bisa melihatnya dari sisi sebaliknya. Israel hanya sekitar 0,22% dari luas daratan dan kurang dari 3% dari total populasi Amerika Serikat. Tapi bagaimanapun juga, jelas bahwa mengatakan kita menyeret Amerika Serikat ke dalam perang atau menyeret mereka ke dalam apapun adalah benar-benar tidak masuk akal. Perang telah dilancarkan terhadap Amerika Serikat sudah cukup lama. Tapi persepsi itu ada untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Menyalahkan Israel, sebuah negara yang jauh lebih kecil dari negara Anda sendiri, itu hanyalah pengalihan. Mengulangi tuduhan dengan berbagai cara menciptakan persepsi yang terus melekat pada orang-orang. Ketika Anda memvisualisasikan sebuah klaim, ketika Anda melihatnya dalam perspektif, Anda akan memahami betapa konyolnya persepsi tersebut. Ketika segala sesuatu dilihat dalam perspektif, persepsinya pun berubah. Saya akan memberikan Anda contoh lain. Klaim bahwa Amerika Serikat mendanai perang Israel. Dan tentu saja, bagian tambahan bahwa Israel mendapatkan bantuan sebesar 3,8 miliar dolar yang diambil dari pajak Anda. Sekarang kami memang menerima bantuan. Itu benar, tidak ada kebohongan tentang itu. Tapi banyak negara lain di dunia juga menerima bantuan. Tidak ada yang membicarakan itu.
Amerika Serikat memberikan total 82,3 miliar dolar dalam bentuk bantuan luar negeri ke seluruh dunia tahun lalu. Hanya 6,82 miliar dari jumlah itu yang diberikan kepada Israel. Secara historis, Israel biasanya menerima sekitar 5% dari anggaran bantuan luar negeri tahunan Amerika Serikat. Porsi ini meningkat pada tahun 2024, setelah pendanaan militer tambahan yang disahkan setelah 7 Oktober. Jadi sekali lagi, perspektif itu penting dalam hal ini. Dua hal penting di sini. Jika dilihat dalam konteks yang tepat, Anda akan memahami kenyataannya. Dalam grafik ini misalnya, grafik ini menggambarkan perbedaan ukuran antara PDB Israel dan PDB Amerika Serikat. Ekonomi Israel, seperti yang kita lihat di sini, PDB-nya adalah 719,9 miliar dolar. Itu jumlah uang yang sangat besar. Tapi bandingkan itu dengan PDB Amerika yang mencapai 320 triliun dolar. Angka-angka ini di luar kemampuan kita untuk benar-benar memahami. 6,82 miliar dolar yang diterima Israel memang jumlah uang yang sangat besar, tentu saja bagi siapapun dari kita. Dan sekali lagi, kami sangat menghargainya. Tapi saya tidak bermaksud meremehkannya sama sekali. Konteks selalu penting untuk pemahaman. Dan ketika Anda melihatnya dalam konteks, itu kira-kira 0,00213 dari 320 triliun dolar PDB Amerika per tahun. Sekarang mari kita lihat ini dalam konteks yang tepat. Saya akan menggunakan jumlah yang bisa kita pahami. Jika Anda menerapkan persentase yang sama pada 1.000 dolar, itu akan menjadi sekitar 21 sen. Baiklah, mari kita bersikap murah hati dan katakan $1/4, 25 sen. Jadi ketika Anda memahami itu, Anda mengerti kenyataannya, bahwa Amerika Serikat sebenarnya memberikan kepada Israel setara dengan 25 sen dari sebuah hibah. Karena sekuat itulah ekonomi Amerika Serikat. Apakah Anda akan keberatan memberikan seseorang 25 sen jika Anda punya 1.000 dolar? Ya, pada kenyataannya, itu adalah jumlah besar yang bisa digunakan untuk hal lain. Tapi ada sesuatu di sini yang tidak selalu diberitahukan kepada Anda. Jangan lupa bahwa tidak seperti penerima bantuan Amerika lainnya, Israel diwajibkan untuk membelanjakan 25 sen itu di Amerika Serikat. Pemilik toko memberi kita $1/4, dan kita harus membelanjakannya di tokonya. Jadi Israel tidak memanipulasi Amerika Serikat untuk apapun. Dan uang pajak Anda yang diterima Israel dari Anda, itu sebenarnya setara dengan 25 sen, yang pada akhirnya kembali ke kantong Anda sendiri. Jadi jika dilihat dari sudut pandang itu, Anda akan memahami besarnya penipuan yang sebenarnya sedang terjadi. Dan Anda paham bahwa kesombongan munafik yang datang dari mereka yang mengumbar kemarahan mereka itu sebenarnya karena mereka sama sekali tidak memahami fakta. Dan yang mereka pedulikan hanyalah menggunakan ini untuk memperkuat persepsi tentang Israel yang jahat. Dan mereka ingin membuat Anda berpikir bahwa masalahnya adalah perang Israel, padahal sebenarnya ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi. Dan di sini kita kembali ke gambar lain yang tadi saya bicarakan. Pertemuan di Tiongkok ini lebih dari sekedar KTT. Inilah perang yang sebenarnya. Kalian bukan sedang terlibat dalam perang Israel, kalian bodoh. Fakta bahwa masih ada orang yang percaya itu menunjukkan betapa ampuhnya penipuan ini. Selama 25 tahun terakhir, Tiongkok dan anggota poros Islam beserta jaringan gerakan politik Islam yang bersekutu dengannya di negara-negara Barat secara diam-diam telah melancarkan perang era baru melawan Barat. Mereka melakukannya secara metodis dan sangat sabar. Ini bukan perang konvensional. Ini adalah perang dunia yang dilancarkan melalui alat-alat baru. Perang informasi, tekanan ekonomi, milisi proksi, operasi siber, infiltrasi ideologi, dan manipulasi narasi. Dan tujuannya sederhana, untuk meyakinkan orang Amerika bahwa musuh mereka bukanlah musuh mereka, bahwa sekutu mereka sebenarnya bukan sekutu mereka, dan bahwa ancaman yang ditujukan kepada mereka adalah masalah orang lain. Mereka, Tiongkok dan Islam, masing-masing punya alasan sendiri, tapi musuh mereka sama, yaitu Barat, Amerika Serikat, dan semua sekutunya. Selama bertahun-tahun, mereka terus menggerogoti kekuatan Amerika, sementara orang Amerika sibuk dengan barang murah, hiburan murah, dan para politisi yang terlalu mudah menutup mata. Tiongkok benar tentang satu hal, kamu tidak akan menyadarinya. Karena mereka menjalankan perang mereka, tidak sesuai dengan naskah, tidak seperti gambaran perang dunia yang kita kenal dari cerita, film, dan acara sejak kecil. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan tentang perang, tapi tujuannya tetap sama, yaitu dominasi global. Dan mereka sudah sangat dekat, sampai Trump mengganggu jalannya. Mereka langsung mengenalinya sebagai ancaman,
dan mereka merespons dengan alat-alat yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Perang psikologis, manipulasi narasi, dan infiltrasi ideologi. Bertahun-tahun investasi di universitas-universitas barat, kerangka pemikiran Marxis, jalur kaderisasi aktivis, semuanya tiba-tiba diaktifkan. Institusi media yang dibentuk oleh ideologi Marxis, platform sosial yang dipengaruhi oleh uang asing. Para influencer dan tokoh budaya mengulangi slogan-slogan yang bahkan tidak mereka pahami. Semua itu melemahkan tekad Barat dan membuat masyarakat tidak menyadari apa yang dipertaruhkan. Sekolah-sekolah kalian mendoktrinasi para pemuda, sementara para pengendali ranah budaya menguatkan narasi itu. Dan sebuah naskah yang sukses selalu membutuhkan seorang penjahat. Dan siapa lagi yang lebih cocok menjadi penjahat selain, coba tebak, siapa? Saya akan kembali ke situ sebentar lagi. Pertemuan di Tiongkok membawa kita ke peristiwa-peristiwa selama setahun terakhir. Ketika Anda melihat tindakan Trump sejak 28 Februari tahun ini, Anda melihat kejelasan, konsistensi. Anda melihat kompas strategis yang diarahkan langsung ke poros kekuatan yang sebenarnya. Iran adalah arena utama, bukan hanya karena ambisinya sendiri dan bukan hanya karena Israel, tetapi karena peran yang dimainkannya dalam sistem yang lebih besar yang sedang dibangun oleh Tiongkok. Iran dimaksudkan untuk menjadi kekuatan di Timur Tengah yang mengganggu sekutu-sekutu Amerika dan pengaruh Amerika di wilayah tersebut. Blokade maritim yang diberlakukan Trump terhadap Iran bukan hanya untuk memberi tekanan pada Teheran. Ini adalah alat tekan langsung terhadap Tiongkok, yang sangat bergantung pada energi dari Iran. Dan ini juga merupakan pesan kepada Beijing tentang kerentanannya dan tentang apa yang dapat dilakukan Amerika Serikat terhadap ekonomi Tiongkok, tanpa harus melepaskan satu tembakan pun. Inilah perang yang sebenarnya, perang yang sedang dilancarkan terhadap posisi Barat di dunia. Perang ini bersifat ekonomi, ideologis, psikologis, dan strategis. Dan berpura-pura bahwa ini adalah perangnya Israel. Hanyalah kebohongan lain dalam rangkaian panjang kebohongan yang dirancang untuk membuat orang Amerika tetap buta terhadap fakta bahwa target sebenarnya adalah mereka. KTT Trump-Xi bukanlah pertemuan diplomatik yang sopan. Ini adalah tabrakan langsung antara dua pandangan dunia. Tujuan Trump sederhana, menghentikan konsumen Amerika membiayai kebangkitan Tiongkok dan membalikan kembali keseimbangan kekuatan global ke Amerika Serikat. Dan tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang mengejar stabilitas, Trump melihat kelemahan ekonomi Tiongkok saat ini sebagai sebuah peluang. Sebuah kelemahan yang sebenarnya ia bentuk dengan langkah-langkah yang telah ia ambil sejak kembali menjabat. Dia datang dengan ancaman tarif besar-besaran, mengetahui bahwa Beijing jauh lebih membutuhkan pasar Amerika Serikat daripada Amerika membutuhkan barang-barang Tiongkok. Tiongkok menjaga ekonomi Iran tetap hidup melalui pembelian minyak dalam jumlah besar. Dan serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur energi Iran secara langsung menghantam urat nadi strategis Tiongkok. Apa yang sekarang dipahami Beijing adalah bahwa Amerika Serikat sekali lagi bersedia menggunakan kekuatan untuk membela kepentingannya, sebuah pencegah penting untuk rencana apapun yang mungkin mereka miliki terhadap Taiwan. KTT tersebut juga akan gencar mendorong pemutusan aliran inovasi Amerika ke pengembangan militer Tiongkok di masa depan. Inti dari semua ini adalah doktrin Donald Trump tentang perdamaian melalui kekuatan. Perang dengan Iran telah menunjukkan kepada Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak lagi takut untuk menghadapi proksi Beijing secara langsung. Dan Donald Trump akan mencoba memanfaatkan penurunan ekonomi Tiongkok untuk memaksa tercapainya kesepakatan besar, konsesi ekonomi utama, dan pengekangan terhadap Rusia dan Iran. Karena pada akhirnya, Iran hanyalah pion. Tujuan sebenarnya adalah menghentikan ambisi Xi untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya dominan di dunia. Tiongkok sekarang sedang menghadapi Amerika Serikat yang bertekad dan fokus. Hal ini membuat mereka lengah. Mereka mengerahkan upaya besar, dan bersama dengan investasi Islam, sejumlah besar uang untuk menumpulkan kewaspadaan Barat terhadap bahaya, dan membuat masyarakat Barat, terutama para intelektual dan elit, menjadi bodoh. Sepertinya mereka lupa bahwa meskipun orang Amerika mungkin memiliki beberapa sikap, atau seharusnya saya katakan, beberapa orang Amerika mungkin memiliki sikap pengecut dan kalah seperti orang Eropa, negara itu sendiri, Amerika Serikat, lahir dari orang-orang yang sudah muak dengan Eropa. Dan semangat itu masih tetap ada hingga hari ini. Era baru dominasi Amerika sedang berkembang pesat, dan sekarang secara bersamaan, Timur Tengah yang baru sedang muncul. Dan inilah dunia tempat kita hidup sekarang. Perang dunia yang terjadi tanpa deklarasi, tanpa garis depan, dan tanpa seragam, tetapi dengan narasi melalui proksi dan kemarahan yang direkayasa di jalanan Anda. Dan langkah pertama untuk melawannya adalah mengenali polanya.
Jika seseorang menembak Anda, menyerang Anda tahu mereka adalah musuh. Anda tahu Anda harus membela diri dan menghilangkan ancaman tersebut. Tapi jika mereka kemudian mulai membangun kebohongan, menciptakan persepsi yang menantang kebenaran sederhana dan jelas, memberitahu Anda bahwa ideologi di balik keinginan untuk menghancurkan Anda bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Bahwa tidak semua dari mereka seperti itu. Bahwa masyarakat Anda sebenarnya adalah masalah dan penyebabnya. Bahwa setiap kritik terhadap mereka sebenarnya adalah rasisme. Sementara mereka didukung oleh media Anda yang mereka danai, oleh para intelektual yang mereka danai, yang mempertanyakan apa yang Anda tahu sebagai kebenaran. Terus-menerus berkhotbah dan merusak nilai-nilai yang Anda pegang untuk mempersatukan masyarakat Anda, serta mengalihkan perhatian Anda ke ancaman lain yang dibayangkan. Sangat sulit untuk bangkit dan menantang mereka. Dan itulah yang sedang terjadi. Beralih dari gambar-gambar tadi, dan dalam konteks semua yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, saya ingin membahas serangan terhadap Israel dan orang-orang Yahudi yang sedang terjadi saat ini di Barat. Pihak jahat dalam narasi yang mereka ciptakan. Satu hal yang harus membuat kita khawatir tentang manipulasi persepsi. Mereka tahu bahwa mereka bisa lolos begitu saja dengan hal itu. Karena di iklim saat ini, apapun, benar-benar apapun yang menggambarkan Israel sebagai monster akan langsung dipercaya. Tanpa ada pertanyaan, tanpa perlu verifikasi, tanpa ragu, hanya kemarahan murni dan tanpa filter sesuai permintaan. Ini adalah bentuk baru kebencian terhadap Yahudi yang disamarkan sebagai kepedulian kemanusiaan. Orang Yahudi telah digambarkan ulang dengan cara ideologis klasik yang mendehumanisasi, dengan cara Marxis yang sesuai buku teks, didanai oleh kelompok Islamis dalam budaya, serta di media. Sebagai penjajah kulit putih, penakluk yang merasa superior secara etnis, yang tindakan bela dirinya dianggap tidak sah dan genosida. Alasan mereka untuk kemarahan dan sikap merasa diri paling benar adalah apa yang mereka yakini sebagai genosida yang sedang dilakukan Israel di Gaza saat ini. Namun narasi ini sudah beredar jauh sebelum 7 Oktober. Tuduhan genosida dalam konteks Gaza pertama kali muncul pada tahun 2014 selama Operasi Protective Edge. Dan kemudian tepat minggu ini, 5 tahun yang lalu, tuduhan itu muncul kembali dalam operasi perisai pertahanan ketika warga Arab di Israel melakukan kekerasan di jalanan di sini, dan Hamas mendukung mereka dengan menembakkan ribuan rudal ke Israel. Dalam kedua kasus tersebut, Hamas menyerang Israel, dan cara untuk membatasi respons Israel adalah dengan mengangkat tuduhan genosida, agar Israel ditekan oleh tekanan internasional. Dan tuduhan itu diteriakan lagi, sungguh luar biasa, pada tanggal 8 Oktober, hanya 1 hari setelah pembantaian yang mereka lakukan. Saat Israel masih terlibat pertempuran melawan Hamas, yang menyerbu wilayah sipil Israel dan melakukan pemusnahan sistematis terhadap setiap warga negara Israel. Bahkan sebelum satu tindakan pun dilakukan di dalam Gaza, mereka sudah meneriakkan genosida lagi. Sementara itu, aksi teror terhadap Israel dipoles seolah-olah sebagai bentuk perlawanan. Apa yang dimulai bertahun-tahun lalu sebagai seruan untuk hak Arab menentukan nasib sendiri, dan kemudian meminta pengakuan Yahudi untuk berkompromi dengan menyerahkan tanah demi perdamaian, kini telah menjadi pembenaran tidak hanya untuk penolakan hak Yahudi menentukan nasib sendiri, tetapi juga seruan terbuka untuk pemusnahan negara Yahudi. Ini sebenarnya sangat brilian secara strategi, karena orang Yahudi adalah target yang paling mudah. Saya tahu bahwa semua orang bodoh di Barat mengira mereka sangat heroik, menunjukkan perlawanan, mengibarkan bendera, memposting pernyataan. Saya ingin melihat mereka melakukan hal-hal itu terhadap orang kulit hitam hari ini, atau menulis sesuatu tentang Muhammad. Lihat seberapa berani mereka saat itu. Orang Yahudi menyediakan bahan bakar emosional yang diperlukan untuk menghasut massa. Dan itu membenarkan pembentukan organisasi politik, aliran dana asing, mobilisasi aktivis, demonstrasi di jalanan, radikalisasi, dan kekerasan. Sementara semua orang fokus pada Israel, gerakan-gerakan yang sama tiba-tiba menyerukan untuk mengglobalisasi intifada, mengubah konflik regional menjadi pemberontakan ideologis di seluruh dunia. Dan itu menciptakan ketidakstabilan di seluruh Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya. Ikhwanul Muslimin, yang dilarang di beberapa negara Timur Tengah, karena pemerintah-pemerintah tersebut memahami ancamannya, justru beroperasi bebas di Barat dengan nama dan merek baru. Di Amerika Serikat, kelompok seperti CAIR memposisikan diri sebagai organisasi hak sipil, sambil mengalihkan perhatian dari jaringan mereka sendiri dan mengarahkannya ke AIPAC. Seolah-olah bahaya sebenarnya adalah partisipasi politik Yahudi, bukan kenyataan bahwa organisasi agama radikal asing sedang menyerbu Amerika Serikat.
Upaya melawan Israel bukan sekedar kritik yang tampaknya tak berbahaya terhadap kebijakannya. Tujuannya adalah untuk menolak hak kami untuk eksis, mengeluarkan Israel dari komunitas bangsa-bangsa, dan menjadikan Israel sebagai negara paria. Sebuah negara yang harus diisolasi, dihukum, dihapus dari wacana yang sah. Bagi banyak orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini, tujuannya bukan untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina. Tujuannya adalah untuk menghancurkan negara Yahudi. Dan terus-menerus menyebarkan kebohongan itu. Dalam artikel demi artikel, seperti yang terjadi di New York Times minggu ini, mereka memberikan penghargaan dan bahkan merayakan para pembohong itu. Jadi, ketika sebuah media yang seharusnya dihormati melakukan hal-hal keji seperti itu, mengapa kita harus terkejut jika para influencer, orang-orang biasa, merasa berani melakukannya berulang kali di reel dan postingan di media sosial? Terkadang dibuat-buat seperti klaim ini. Anak kecil ini dibakar hidup-hidup tadi malam oleh roket Israel yang menghantam mobilnya di Lebanon Selatan. Di kursi belakang dengan ayahnya yang sedang nyetir, anak berambut pirang bermata hijau ini di Lebanon Selatan terkena roket yang didanai oleh Amerika atau Eropa. Dan kemudian keduanya, termasuk anak ini, terbakar hidup-hidup. Itu tidak pernah terjadi. Anak laki-laki yang digunakan untuk efek emosional adalah anak laki-laki ini. Peter Conley, bayi P, seperti yang mungkin diingat oleh beberapa orang, dibunuh di Inggris pada tahun 2007 oleh orang tuanya. Sebejat apa orang-orang ini? Ketika tidak menggunakan AI untuk membuat tuduhan, mereka sebenarnya mencatut tragedi lain dan membangun tuduhan palsu yang disebarkan secara jahat hanya untuk menjelekkan Israel. Ini adalah fitnah darah modern. Para pembenci yang keji dan sakit jiwa ini berkeliaran bebas di platform media sosial. Selalu ada alasan, selalu ada pembenaran, selalu ada cerita baru untuk membungkus kebencian lama yang sama. Orang Yahudi sudah diserang jauh sebelum ada Israel, jauh sebelum ada yang menciptakan kata Palestina, jauh sebelum ada konflik yang bisa dijadikan alasan. Kami diserang karena dianggap membunuh Mesias mereka, diserang karena mengabaikan nabi mereka, diserang karena wabah hitam, diserang karena terlalu berbeda, diserang karena terlalu berhasil berasimilasi, diserang karena terlalu terlihat, diserang karena terlalu tak terlihat, diserang karena bekerja di bidang tertentu, diserang karena menolak memikul beban tertentu, diserang hanya karena keberadaan kami. Dan sekarang kami diserang karena menolak untuk menyerah dan dikalahkan, karena membela diri, karena bertahan hidup. Jadi ketika orang bilang ini rumit, atau kita perlu memahami konteksnya, atau ini tidak dimulai pada 7 Oktober, saya setuju. Ini memang tidak dimulai pada 7 Oktober. Ini juga tidak dimulai pada tahun 48. Bahkan ini tidak dimulai pada abad ke-20. Ini dimulai sejak saat orang Yahudi ada sebagai sebuah bangsa. Sekarang beralih ke peristiwa di Timur Tengah. Saya yakin Anda tidak akan terkejut dengan hal-hal yang terjadi di Suriah, yang sekali lagi tidak diberitakan. Dr. Eddie Cohen, seorang pakar Timur Tengah asal Israel yang sebenarnya lahir di Lebanon, menyuarakan keprihatinan tentang apa yang sedang terjadi saat ini di Suriah. Suriah, tulisnya, adalah negara yang sedang mengalami transisi nasionalis Islamis, lebih stabil dalam hal keamanan, tetapi tanpa kebebasan pribadi, tanpa kebebasan beragama, dan bahaya besar bagi komunitas minoritas. Suriah, katanya, secara efektif telah menjadi negara satu mazhab, satu agama yang didominasi oleh kelompok Arab Sunni. Penggulingan Assad tidak membawa kelegaan nyata bagi rakyat Suriah. Sebaliknya, ISIS mengambil alih kendali. Pada awalnya, para pemimpin seperti Al-Julani dan faksi-faksi yang menggulingkan Assad mencoba menampilkan diri mereka sebagai kelompok Islam, tetapi bukan ekstremis, menawarkan diri sebagai alternatif selain Assad dan kelompok pemberontak moderat. Namun kenyataan yang muncul jauh lebih radikal. Suriah sekarang sedang mengalami gejolak besar, bukan hanya karena pembantaian terhadap kaum Alawi yang terjadi pada Maret 2025 atau terhadap komunitas Druze pada tahun sebelumnya, tetapi juga karena transformasi sosial yang mendalam. Sebuah negara yang selama lebih dari 60 tahun bersifat sekuler di bawah keluarga Assad kini sedang berubah menjadi negara Islamis bergaya Taliban. Indikator-indikatornya, katanya, termasuk pemisahan gender di sekolah-sekolah, pembatasan penjualan alkohol, dan yang lebih mengkhawatirkan, sistem pendidikan yang dibangun atas hasutan terhadap kaum minoritas, terhadap orang Yahudi, dan terhadap Barat. Dr. Cohen memperingatkan bahwa seluruh generasi kini sedang dibesarkan di Suriah di bawah ideologi yang dipengaruhi ISIS, mirip dengan Hamas, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar, tepat di perbatasan utara Israel. Suriah mengikuti jejak Afghanistan, mengalami islamisasi yang cepat sejak jatuhnya rezim sekuler.
Konstitusi baru di sana menempatkan semua lembaga yang sebelumnya sekuler di bawah hukum Islam. Di banyak wilayah, pengadilan sekuler sudah digantikan oleh pengadilan syariah. Bagi Israel, ini berarti generasi baru tumbuh dengan permusuhan terhadap Israel, identifikasi yang kuat dengan Palestina, dan indoktrinasi dari otoritas yang berafiliasi dengan ISIS tentang cara menargetkan orang Yahudi dan minoritas, terutama Druze dan Alawi. Saya mengutip artikel Dr. Cohen, karena tidak ada seorang pun di Eropa yang menyerukan pemboikotan terhadap Suriah. Tidak ada yang memberikan sanksi terhadap rezim ISIS di Suriah. Namun Uni Eropa justru memberlakukan sanksi minggu ini terhadap orang Yahudi di Yudea dan Samaria, bukan karena kekerasan atau penganiayaan, tetapi karena keinginan untuk menetap di wilayah yang merupakan bagian dari tanah leluhur kami. Hari ini di Israel kami merayakan Yom Yerushalayim, Hari Yerusalem. Dan saya akan mengakhiri dengan ini, hari di mana, menurut kalender Ibrani, Yerusalem dibebaskan setelah 2000 tahun selama Perang 6 hari. Itu adalah hari ketika bagian dari Alkitab ini, Zakaria 8, nubuat dari lebih dari 2500 tahun yang lalu digenapi. Dan saya kutip, "Beginilah firman Tuhan, Aku akan kembali ke Sion dan berdiam di Yerusalem. Kemudian Yerusalem akan disebut kota yang setia, dan gunung Tuhan yang Maha Kuasa akan disebut Gunung Kudus." Beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, orang-orang tua laki-laki dan perempuan akan duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing dengan tongkat di tangan karena usia mereka. Jalan-jalan kota akan dipenuhi anak laki-laki dan perempuan yang bermain di sana. Dan memang, hal itu sedang terjadi. Ketika kita berbicara tentang Zionisme, inilah yang kita maksud, yaitu kembali ke Yerusalem, seperti yang telah dinubuatkan. Kita telah berada dalam situasi seperti yang kita alami sekarang selama beberapa generasi. Hal itu tidak pernah memadamkan keyakinan kita untuk suatu hari kembali ke Yerusalem. Keluarga saya juga memiliki mimpi itu, para Zionis yang ingin kembali ke tanah Israel. Kakek saya, Daniel ben Mashiach Golab. Ya, putra dari Mashiach, lahir dan dibesarkan di Afghanistan. Keluarga saya tinggal di sana selama lebih dari 1000 tahun, tapi mereka tidak pernah memadamkan impian untuk kembali ke tanah Israel. Kakek saya masih di Afghanistan lebih dari 100 tahun yang lalu, mendengar bahwa impian untuk kembali benar-benar sedang terjadi, bahwa Zionisme, seperti yang disebut di seluruh dunia, bagi kami adalah impian untuk kembali. Dan dia mengajak rekan-rekannya sesama orang Afghanistan untuk kembali ke tanah Israel, ke Yerusalem. Dan dia melakukannya pada tahun 1921. Dia dan kakek buyut saya, mereka pindah ke Yerusalem, dan mereka membangun sebuah rumah di Yerusalem. Ibu saya lahir di kota tua Yerusalem, sesuai dengan impian mereka. Dan bertahun-tahun kemudian saya pindah ke sini setelah ibu saya yang bertemu dengan ayah saya menikah dengannya. Kami tinggal di Amerika Serikat selama beberapa tahun dan dia membawa kami kembali ke sini. Dan saya sendiri memiliki kehormatan tidak hanya tinggal di Yerusalem, tetapi juga memiliki anak-anak yang lahir di Yerusalem, warga Yerusalem generasi ketiga. Minggu ini, seperti yang saya katakan, adalah peringatan Perang 6 hari. Pada minggu itu, Israel memulihkan haknya atas tanah Israel, Yudea, dan Samaria. Dan sepupu saya, Rami Golel, yang sekarang sudah meninggal, dia adalah anggota pasukan terjun payung. Generasi pasukan terjun payung itu yang membebaskan Yerusalem. Kami memiliki kehormatan karena dia adalah salah satu dari generasi Yahudi yang membebaskan Yerusalem. Dan mengikuti jejaknya, saya sendiri dan sekarang putra saya juga menjadi anggota pasukan terjun payung di IDF, Pasukan Pertahanan Israel, militer bangsa Yahudi, yang selama 20 abad tidak kami miliki. Sekarang kami telah kembali ke sini. Dan sekarang, tidak seperti 2000 tahun bangsa Yahudi, kami tidak hanya menjalani mimpi itu, tetapi kami juga bisa bangkit dan berjuang untuk mimpi itu. Karena bangsa abadi tidak takut dengan perjalanan yang panjang. Aman Netzach, Lomi Fachid, Midirich Auka. Saya Daniel Simon. Bergabunglah kembali bersama saya minggu depan di Straight Up dari studio TV JNS di sini, di jantung Yerusalem, Israel.